atas segala anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih atas kesempatan hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini seberapa kami ada. Biarlah Tuhan yang terus menuntun hidup kami, mengurapi kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh berjalan dalam kebenaran. Bapa, sebentar kami belajar firman-Mu, biarlah Kau mengurapi kami semua. Hati kami, panca indera kami Tuhan urapi, sehingga kami boleh dengar dan menerima kebenaran. Urapi hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah, sehingga kebenaran bisa disampaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan. Silakan duduk. Shalom. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di tengah keadaan dunia yang semakin bergelora. Ada lagu lama yang berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kalau itu dulu lagu lama, saudaraku. Kalau itu lagu dinyanyikan hari ini, harus ada yang ditambah. Apa yang ditambah? Semakin bergelora. Benar nggak? Iya, sekarang katanya ada namanya COVID, varian baru namanya Delta. Saya dulu pikir Delta itu cuma ada di Delta Force militer, saudara. Rupanya sekarang juga COVID sudah pakai istilah Delta. Ya, yang penularannya lebih cepat, saudara, pun lebih ganas, dan itu kita bisa saksikan, saudara. Makanya, saudaraku, saya sering bilang, percaya deh, ya, dunia ini tidak akan semakin baik. Ya, benar nggak? Percaya. Jadi dulu pernah saya bilang, jangan berdoa supaya dunia ini lebih baik, nggak akan lebih baik. Kenapa? Karena memang dunia ini akan diakhiri, dan menjelang diakhiri akan terjadi kesukaran-kesukaran. Dan juga dunia ini sebenarnya tidak ada hal baru. Firman Tuhan berkata, di dalam dunia ini tidak ada yang baru, semuanya pengulangan. Benar nggak? Virus corona pengulangan bukan? Pengulangan. Dulu di zaman perjanjian lama sudah ada wabah seperti ini. Namanya saja yang beda. Mungkin dulu namanya nggak ada karena orang nggak tahu mengidentifikasi. Benar nggak? Dulu di Mesir ada 10 tulah. Ya nggak? Jadi firman Tuhan berkata pengulangan ini akan terus terjadi, tetapi frekuensinya semakin meningkat, semakin tinggi. Jadi dunia hari ini yang kita tempati tidak akan semakin baik. Catat. Itu yang alkitabiah. Jadi kalau ada yang berkata dunia ini akan lebih baik, itu nggak alkitabiah. Itu tidak sesuai firman. Negeri yang berlimpah susu dan madu yang dijanjikan kepada bangsa Israel bukan untuk umat hari ini. Itu fisik beneran. Tapi umat hari ini fokusnya adalah langit baru, bumi baru. Berkat yang dikejar bukan berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Amin. Bukan bagaimana senang di bumi, tapi bagaimana tinggal bersama Tuhan di kekal. Jadi kalau anak Tuhan tidak sadar, apalagi dia katakan Kristen, ya memang ya, kalau yang dipelajari selama ini seperti yang saya pelajari dulu, susah terbuka dan tercelik matanya. Dulu ada orang yang menangking corona, COVID-19 varian lama. Bukannya coronanya pergi, datang varian baru. Iya?
Ingat, amin. Amin. Supaya kita berjaga-jaga. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang berjaga-jagalah. Selain dunia ini tidak akan semakin baik, kita tidak tahu waktu kita sampai kapan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta kampungan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap menuju proses. Dunia ini sedang menuju proses diakhiri. Kalau dikatakan lenyap di situ bukan berarti hilang tak berbekas, tetapi akan diakhiri, akan berakhir. Dunia ini dalam proses diakhiri. Paulus berkata kepada anaknya Timotius, bahwa ketahuilah di masa-masa akhir zaman nanti akan ada masa-masa yang sukar. Di banyak Alkitab menceritakan, di banyak ayat-ayat Alkitab menceritakan bahwa keadaan dunia menjelang diakhiri tidak akan semakin baik. Dalam 2 Petrus 3 berkata bahwa dunia ini akan diakhiri, akan dibakar oleh api. Itu sebabnya sejak dini Tuhan memperingatkan kita, jangan mengasihi dunia. Kalau kamu mengasihi dunia, kamu ini ingin betah di dunia. Kamu ingin di dunia terus. Bagaimana orang mengasihi dunia? Bagaimana orang mencintai dunia? Dia pasti tidak mau meninggalkan orang sesuatu yang dicintainya. Kenapa orang sulit berpisah dengan dunia? Karena memang mereka sudah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa suami susah meninggalkan istri dan istri susah meninggalkan suami? Karena mengasihi. Kenapa seseorang sulit melepaskan sesuatu? Karena mengasihi. Itu sebabnya jangan anggap enteng hari demi hari yang kita gelar dalam hidup kita. Apakah kita sedang meningkatkan diri dengan dunia, semakin meningkatkan gairah hidup terhadap dunia atau kepada Tuhan? Itu sebabnya proses hidup kita setiap saat harus berjalan semakin meninggalkan dunia. Kita tidak bisa secara otomatis dan tiba-tiba meninggalkan dunia. Ada prosesnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya kan? Benar kan? Jadi orang nggak bisa bilang aku cinta Bapa, tapi dia mengasihi dunia. Bagaimana orang ciri-ciri orang yang mengasihi dunia? Bagaimana orang ciri-ciri orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya? Fokus hidupnya hanya hal-hal dunia. Dia tidak bahagia kalau tidak memiliki fasilitas dunia. Dia merasa kurang kalau
proses. Nama orang juga nggak ada tiba-tiba jahat. Ada orang tiba-tiba jahat? Enggak. Semua orang dilahirkan tidak ada tiba-tiba jadi brutal, jadi jahat. Proses, entah dari lingkungannya, dari teman-temannya, dari keluarganya, semua yang dia saksikan membentuk jiwanya. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan dia rekam, dia masukkan jiwa yang mengaruhi tindakannya. Kenapa dunia ini tidak akan semakin baik? Mengapa? Karena memang firman Tuhan harus digenapi. Apa yang Tuhan katakan harus digenapi. Alkitab menubuatkan bahwa dunia yang ada sekarang ini akan semakin kacau, semakin rusak dalam segala bidang. Tapi sekarang ada banyak juga dipelesetkan. Kerusakannya model apa? Kalau hari ini ada banyak juga yang disusupi oleh iblis dan setan. Kemarin ada yang bertanya sama saya di WA. Pak, dia di Kalimantan. Pak, aku mau tanya, boleh? Boleh. Ini sebenarnya gimana sih Pak vaksin ini, katanya ada chipnya. Saya kasih tahu sama dia, chip itu apa Pak? Masa cairan chip? Ya? Jadi kalau ada orang yang berkata di dalam vaksin ada chip, itu salah. Saya bilang, kalau Bapak dengar ada ajaran yang mengajarkan dalam vaksin ada chip, itu salah. Salah. Jadi dia percaya. Dia juga bilang begini, makanya Pak, iya ya, aku juga pikir begitu. Masa chip cairan? Iya kan? Loh. Lalu kalau kita jelaskan lama, saya kasih video saya, khotbah saya yang soal chip 66. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita juga di sini harus paham. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu sudah nonton belum khotbah itu. Dan sampai orang lain nonton khotbah saya, Bapak Ibu nggak nonton, itu loh Mas. Iya nggak? Iya kan? Ya kan Bapak Ibu harus nonton dulu. Nanti orang yang tahu, Bapak tahu dari mana itu? Dari pendeta Bapak. Loh, gimana itu? Bila kan Pak pendeta Bapak yang khotbah itu. Kalau saya nggak tahu, lebih bagus kalau begitu itu tutup masker dari atas sampai bawah. Ya, nanti Bapak Ibu buka judulnya, apakah tanda 66 itu chip? Apa nih? Antikris. Ya, antikris chip dan chip, apa tanda di dahi itu adalah antikris chip 66. Ya. Padahal saudaraku, di situ saya jelaskan bahwa Alkitab nggak pernah menulis angka 666, angka loh. Kalau dapat tulis ya enak. Nggak pernah. Jadi itu, aduh, saya juga nggak ngerti ya. Kalau sampai ada orang yang sudah gelarnya bertubi-tubi ngajarin kalau di Alkitab itu ada angka 6, angkanya loh, angka 6, nggak ada. Ya. Adanya itu 600 huruf, 666, dan itu tidak bisa diangkakan 666. Karena dalam bahasa aslinya itu lain. Kalau kita merujuk ke bahasa asli bahasa Yunani itu 66 itu bukan angka 66 bahasa Yunani begitu. Ditulisnya dalam bahasa Yunani itu kan kisistigma. Yang ditulisnya itu 666. Ya. Yang kedua, di masa Yohanes bicara itu, jemaat yang dia kasih tahu itu ngerti maksudnya itu angka itu. Angka itu adalah angka seorang manusia. Jadi jemaat pada saat itu ngerti siapa yang dimaksud. Kenapa? Karena bahasa Ibrani, huruf-huruf Ibrani itu ada angkanya. Ya.
Ada angkanya, jadi huruf-huruf itu ada angkanya, ada nilai angkanya. Jadi waktu Yohanes bilang 666, mereka tahu, oh hurufnya ini. Jadi tahu nama itu siapa. Nah, saya jelasin di video itu. Jadi waktu mereka bilang, angka 666, angka itu nama manusia, mereka tahu. Oh itu nama orang. Siapa itu? Yang namanya huruf-hurufnya memenuhi jumlah 666. Lalu sekarang kok katanya jidat mau ditato? Gampang kalau jidat mau ditato. Kamu disuntik. Kamu terima. Nah, kalau kamu terima jidat mau ditato nanti, gampang. Kamu disuntik bius aja ditato selesai. Kamu undang udah ada tandanya. Kalau mau ditato, bener nggak? Kok bodoh banget? Nah begitu, tanda di dahi dan di tangan itu adalah simbol perbuatan, kelakuan dan penyembahan. Makanya kita berkata ada tanda 66 itu, tanda di dahi itu, ada tanda dari tanda binatang, ada juga tanda dari Tuhan, yaitu apa? Darah anak domba. Bukan berarti penyembah setan ditato 66. Bukan berarti penyembah Yesus ada darah di percik-percik. Saya mau tanya, lihat jidat teman, ada darahnya kan? Maksudnya tanda anak domba, tanda darah domba itu berarti orang yang berpusat hidupnya kepada Kristus. Orang yang memiliki tanda 66 itu, binatang itu maksudnya apa? Orang yang berpusat kepada setan. Wah, kalau hari itu, kalau benar itu membuatkan itu, tafsiran mereka itu, tukang tato itu bisa kaya. Iya nggak? Aduh, iya. Udah itu sekarang bukan lagi zaman cik. Sekarang nggak zaman cik lagi, coy. Ya nggak? Zaman cik itu udah tinggal. Iya kan? Udah tinggal, saudara. Nanti orang cuma Jack Ma itu sudah membuat cara transaksi yang lebih canggih. Itu hanya melihat layar. Cuma mata kita lihat layar begini, udah saldo kita di rekening udah kepotong sesuai dengan makanan kita. Nah lagi pas begini, nanti tinggal itu. Oh tinggal lihat begini, senyum. Saldomu kepotong. Hari ini teknologi terus berkembang, ya sampai di akhir. Jadi Bapak Ibu, kalau kira-kira dunia ini nggak jatuh lembus, teknologi nggak mungkin seperti ini. Sudah jauh lebih dari ini. Kenapa? Karena memang surga manusia itu tadinya dunia ini dan juga jagat raya ini. Dan kalau manusia ini tidak jatuh dalam dosa, tubuhnya yang ada ini juga akan tetap jadi tubuh kemuliaan abadi, akan kuat dengan apa saja. Iya nggak? Tidak akan sakit dan tidak akan mempan dengan apapun. Namanya tubuh kekal, tubuh kemuliaan, tubuh abadi. Jadi dunia kita hari ini tidak akan semakin baik. Kenapa? Karena firman Tuhan harus digenapi. Alkitab sudah menubuatkannya akan mengalami kerusakan di segala bidang. Secara fisik dunia ini akan mengalami kehancuran. Kenapa? Karena bencana alam, peperangan, perkelahian. Coba lihat sekarang negara-negara kuat. Tidak ada negara kuat yang tidak mempersiapkan sistem pertahanan mereka. Berlomba-lomba menciptakan nuklir, berlomba-lomba menciptakan senjata-senjata perang yang canggih. Kenapa? Karena nanti akan terjadi perang yang maha dahsyat, lebih dari perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Akan ada situasi di mana keadaan makin sulit karena memang bencana
mereka itu udah nggak ngomong normal kayak kita dulu. Manggil temannya udah begini, goblok, sini dulu. Coba. Sini dulu. Goblok banget sih. Maka kalau kita juga nggak hati-hati, orang tua nggak hati-hati. Terus saya punya anak-anak, kalau dari luar tiba-tiba bawa bahasa yang baru keluar ke rumah. Mungkin dia nggak tahu, kita kasih tahu. Oh itu nggak boleh, aku mau ngapa nggak boleh. Kok itu boleh temanku lah? Maka jangan dibiarin. Belum lagi orang tua kalau kita lihat anaknya di lingkungan kami, anaknya mau ngomong apa di depannya, dibiarin loh. Lah kita nggak bisa campurin, yang kita bisa urus anak kita, benar nggak? Udah biasa ngomong kotor yang bagi kita itu sangat tidak lazim dan bahkan tidak patut diucap. Dunia ini makin jahat. Apakah karena orang-orang Kristen, orang percaya tidak berdoa? Bukan. Makanya saya selalu bilang jangan salah berdoa. Orang semakin banyak berdoa pun itu jangan diarahkan untuk bagaimana dunia ini eksis. Dunia ini tidak akan semakin eksis dan tidak akan pernah eksis. Berapa lama doa dinaikkan? Berapa lama doa untuk bangsa dan dunia ini dinaikkan? Tetapi apakah keadaan dunia lebih baik? Tidak. Itu fakta membuktikan. Kita lihat hari-hari ini keadaan dunia tidak lebih baik. Apakah Tuhan tidak mendengar doa? Bukan. Kalau kita berdoa supaya dunia ini lebih baik, kita berdoa salah. Yang kita minta itu adalah keinginan kita. Yang harus kita doakan adalah bagaimana di tengah-tengah keadaan dunia semakin rusak dan akan diakhiri, hidupku semakin berkenan kepada Tuhan. Secara iman manusia akan makin mengalami krisis rohani. Secara iman manusia akan mengalami krisis rohani. Coba kita buka 2 Timotius 3 dari ayat yang pertama. Sudah Bapak Ibu? Dikatakan begini, 2 Timotius 3 ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang apa? Kapan itu katanya? Hari-hari terakhir itu kapan? Sekarang. Nah dibilang, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang semakin indah. Kalau dulu kepada Abraham, Ishak dan Yakub dijanjikan apa? Semua negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu buat mereka, buat kita hari ini firman Tuhan berkata apa? Ketahuilah pada masa-masa akhir akan datang masa-masa yang sukar. Sukar. Jadi kita sebagai umat perjanjian baru belajar Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bangsa Israel itu dipilih menjadi jalan untuk lahirnya Mesias. Jadi begini Bapak Ibu ya, dulu kita pikir begini, pokoknya selain bangsa Israel Tuhan tidak kasihi. Jangan begitu, dulu cara memandang kita begitu. Pokoknya selain bangsa Israel Tuhan tidak kasih. Sejak kapan ada bangsa Israel? Kalau kita belajar Alkitab, bangsa Israel sejak kapan ada? Apakah sejak dunia dijadikan sudah ada Israel? Ada bangsa Israel? Enggak. Nuh bangsa Israel? Tidak. Ayub bangsa Israel? Orang-orang saleh itu? Tidak. Sejak kapan ada bangsa Israel? Abraham bangsa Israel? Tidak. Sejak kapan ada bangsa Israel? Sejak Yakub. Yakub itulah yang berubah namanya jadi Israel. Lalu waktu Tuhan memilih Israel untuk apa? Apakah dia tidak mengasihi Israel lalu bangsa yang lain tidak? Bukan itu. Dia memilih satu umat pilihan supaya melalui umat pilihan
Benar gak? Kalau di perjanjian lama mau bangsa Israel, mau tidak bangsa Israel, kalau memberontak kepada Allah tetap saja mati. Benar gak? Akibat orang salah memahami ini, saudara, maka orang pikir Allah itu mengasihi orang hanya orang Israel. Ya, lalu dia pikir hanya orang Israel di dalam perjanjian lama, hanya dari orang Israel yang diselamatkan. Saya mau tanya, Adam orang Israel, Abraham orang Israel, Ishak orang Israel? Kan tidak. Kira-kira Firaun di zaman Yusuf, bukan Firaun di zaman setelah Yusuf. Firaun di zaman Yusuf baik nggak? Baik. Yang mengangkat Yusuf itu jadi perdana menteri, baik nggak? Kira-kira Firaun itu bangsa Israel tidak? Firaun di zaman Yusuf. Kira-kira menurut ukuran Taurat pada saat itu, inti hukum Taurat mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini Firaun di zaman itu diselamatkan? Bisa ke surga dia? Bisa. Walaupun sama-sama orang Mesir, tapi Firaun setelah itu jahat. Sampai dia mati dia jahat. Yang menindas bangsa Israel, yang melawan Allah sampai Allah harus menurunkan 10 tulah. Kenapa? Karena memang bangsa itu sudah dinubuatkan akan menjadi budak 340 tahun kalau saya tidak salah. Sudah dinubuatkan, setelah itu mereka akan keluar dari tanah perbudakan menuju negeri yang dijanjikan oleh Allah. Makanya sekalipun mereka umat pilihan, Alkitab berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Benar nggak? Umatku lo itu kata Tuhan. Umat pilihan itu maksudnya orang Israel itu. Hari ini kalau kita jadi orang Kristen bisa binasa tidak? Bisa. Kalau tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi menjadi umat pilihan itu bukanlah sudah selesai. Tidak punya perjuangan. Oleh karena anugerah kasih karunia, bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tapi setelah mereka keluar dari perbudakan, mereka harus melakukan hukum-hukum Tuhan. Akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini di Eropa sekarang Bapak Ibu, gereja udah berubah jadi diskotik. Bahkan yang dulu gereja itu jadi tempat agama lain. Ya, kalau saudara ketemu pada kebanyakan orang Eropa, ini pengalaman banyak orang yang kesana. Mereka sudah tidak lagi penting soal ada Tuhan atau tidak. Orang-orang muda umur 40 tahun ke bawah sudah nggak tertarik ke gereja. 45 tahun nggak tertarik gereja. Di gereja-gereja hanya ada orang-orang tua, sepi. Akhirnya gereja bangkrut. Apalagi kalau gereja para pendeta hamba Tuhan tidak terbiasa hidup susah. Kalau gereja sepi, tidak ada penghasilan, bangkrut. Kalau udah bangkrut, tutup. Kalau ditanya, kenapa mau gereja? Emang ke gereja pentingnya? Loh, kamu masih percaya Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena mereka
Dia ada di segala tempat. Kenapa saudara? Karena dia ingin manusia mencintai dirinya dengan rela, bukan karena dipaksa oleh keadaan apapun. Kehidupan rohani banyak orang tidak akan semakin baik, malah sebaliknya. Kesuksesan dalam dunia justru tidak membuat kerohanian seseorang semakin baik. Juga kegagalan seseorang tidak membuatnya semakin dekat dengan Tuhan. Ada orang makin sukses makin sombong. Ada orang gagal, hidupnya hancur, malah frustasi. Ada orang makin sukses makin sombong, dia pikir ini bukan karena Tuhan. Ada orang gagal, dia frustasi, dia stres, bukannya makin menggunakan keadaan itu semakin menghayati keberadaan Tuhan. Orang yang punya banyak masalah, yang punya banyak pergumulan, orang yang punya banyak kegagalan di dalam hidupnya, sebenarnya orang ini lebih mudah digarap oleh Tuhan. Karena hatinya begitu hancur, lalu dia lihat dunia tidak menjanjikan. Orang seperti ini seharusnya lebih mudah melihat fakta di kekekalan, bahwa dunia ini tidak bisa dijadikan pegangan. Dan kemerosotan manusia secara rohani inilah juga yang mengakibatkan masalah-masalah yang terjadi secara fisik. Ya, ketidaktaatan. Lihat saudara, ketidaktaatan di mana-mana, di segala bidang. Tidak taat di bidang A, terjadi kerusakan. Tidak taat di bidang B, terjadi kerusakan. Tidak taat di bidang C, terjadi kerusakan. Ketidaktaatan menyebabkan kerusakan. Jadi kenapa dunia ini tidak semakin baik? Karena dunia yang ada sekarang ini akan diganti. Dengan apa, saudara? Diganti dengan dunia yang baru. Amin. Bapak Ibu, kita ini kalau mau ditanya, pengen dunia yang ini atau dunia yang baru? Kita ini kan karena terbiasa tidak percaya kalau belum melihat. Orang yang tidak bisa percaya karena belum melihat itu susah diberi keyakinan. Padahal firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu orang yang percaya walaupun tidak melihat. Amin. Kalau kita belajar Alkitab, saudaraku, semakin sungguh-sungguh, sebenarnya kita mengerti bahwa dunia yang akan datang ini nanti sudah ada modelnya sebenarnya di dunia hari ini. Modelnya seperti apa? Modelnya seperti dunia hari ini, cuma dunia hari ini kan sudah jatuh dalam dosa. Kalau dunia yang nanti kan dunia yang baru tidak jatuh dalam dosa. Jadi kehidupan pun akan terus berlangsung. Waktu dulu pun manusia diciptakan itu kekal, tidak akan mati karena dosa baru mati. Makanya firman berkata karena dosa tubuh mati. Walau kalau tidak berdosa tubuh mati akan kekal. Dan dunia hari ini pun akan kekal, tidak akan dibinasakan. Ya. Jadi model dunia langit baru, bumi baru kita nanti sudah kita bisa kita lihat, rasakan modelnya sejak hari ini. Akan berlangsung sebuah kehidupan di mana Allah, di mana Tuhan Yesus sebagai rajanya, pemimpinnya, yang akan memimpin di dalam kerajaan Allah. Kenapa jadi Tuhan Yesus? Dulu kan diberi mandat ini kepada siapa? Adam kan? Benar nggak? Adam. Makanya Adam pertama gagal, Alkitab berkata datang Adam kedua. Ya. Dari pengertian ini saya mau tanya begini. Dulu mungkin ya Allah itu memproyeksikan Adam itulah jadi raja di surganya manusia ini. Makanya Adam pertama gagal, nanti yang jadi raja di sana siapa? Adam kedua kan? Siapa? Tuhan Yesus. Mungkin dulu Tuhan Yesus itu kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, nggak akan datang berwujud manusia, berwujud fisik. Dia akan tetap jadi roh di sana.
di surganya Bapa. Tapi sekarang Adam pertama gagal. Nanti untuk mewujudkan pemerintahan kerajaan Allah itu siapa? Anaknya yang tunggal harus menjadi rajanya. Ya enggak? Makanya kita berkata nanti di kerajaan Allah seorang raja yang memerintah dengan tongkat, namanya tongkat gada besi. Benar nggak? Memerintah dengan gada besi. Maksudnya apa? Memerintah dengan ketegasan. Besi, bukan styrofoam. Gada besi, bukan gada styrofoam. Kalau styrofoam nggak ada tegas gitu. Kalau kita giniin patah dia. Besi. Dunia sekarang akan diganti. 2 Petrus 3 ayat 12 sampai 13. Coba Pak Aritonang mulai baca. 2 Petrus 3 12 sampai 13. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur di dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Nanti dunia ini akan hangus oleh nyala api. Ya, jadi dunia ini nanti, dunia kita hari ini nanti semuanya jadi api. Ya, tapi bukan api Pentakosta. Api juga. Bisa bayangin nggak? Dunia ini nanti akan jadi api. Makanya saya bilang, kemungkinan besar yang jadi neraka itu ini. Karena neraka itu adalah lautan api. Benar nggak? Iya. Jadi api dunia ini, saudara. Dan unsur-unsur di atasnya itu, di atas dunia ini harus terbakar oleh api. Bisa bayangin nggak segede api itu apinya? Ya kan? Jadi benarlah waktu Yesus nanti datang kedua kali, orang-orang percaya itu yang dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan, diangkat naik ke surga. Yang tidak tinggal di sini, saudara. Makanya yang diangkat naik ke surga itu hanya orang-orang yang layak. Yang tidak tinggal di sini, di neraka, di lautan api. Dunia yang ada sekarang ini telah dikuasai iblis. Sama iblis-iblisnya pun bakar. Jadi pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat apa? Kebenaran. Makanya kalau nggak terbiasa hidup benar di sini, nggak mungkin masuk ke sana. Kalau di sini terbiasa hidup nggak benar, nggak mungkin masuk di sana. Karena di langit yang baru itu terdapat kebenaran. Tidak ada sesuatu yang tidak benar yang boleh masuk ke dalamnya. Ingat, manusia itu memiliki kehendak bebas dan selamanya memiliki kehendak bebas. Mulianya manusia itu di kehendak bebasnya. Kenapa kita makhluk mulia? Karena satu-satunya makhluk yang Tuhan ciptakan yang ada di dunia ini yang berkehendak bebas itu hanya manusia. Tetapi makhluk paling beresiko itu justru manusia. Oleh apa? Oleh kehendak bebasnya. Karena kehendak bebasnya bisa menempatkan dia menjadi makhluk yang mulia, dan kehendak bebasnya bisa menempatkan dia menjadi makhluk yang paling malang kalau dia berakhir di neraka. Jangan mempertahankan apa yang akan Tuhan binasakan. Makanya selagi ada kesempatan hari ini, jangan terikat dengan apapun yang kamu punya. Ingat, aku tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada padaku ini milik Tuhan dan harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan.
Dunia ini tidak layak di hadapan Tuhan karena sudah cemar oleh dosa. Makanya harus diganti. Tidak bisa tidak diganti. Lalu bagaimana sikap orang percaya? Sikap orang percaya di mana? 2 Petrus 3:14 dikatakan apa? Sebab itu, Pak Ritonan boleh baca. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Sambil menantikan apa? 1, kehancuran dunia. Yang kedua, langit baru, bumi. Apa yang dikatakan? Kamu harus apa? Berusaha. Supaya apa? Tidak, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Ini maksudnya apa? Tak bercacat dan tak bernoda itu sama dengan sempurna seperti Bapa. Amin. Tak bercacat, tak bernoda itu sama dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tak bercacat dan tak bernoda itu sama dengan mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Tak bercacat, tak bernoda itu sama ambil kekudusan dalam kekudusan Allah. Jadi saya mau katakan, untuk hidup kudus dan suci itu perintah Tuhan atau tidak? Perintah Tuhan atau tidak? Catat nih, saya kasih tahu satu kalimat. Baik. Keselamatan memang bukan karena perbuatan baik, tetapi perbuatan baik akan menentukan kamu selamat atau tidak. Amin. Amin. Loh, kok bisa begitu, Pak? Aku bingung, Pak. Aku juga dulu bingung. Kamu diselamatkan bukan karena usahamu, karena memang tidak ada orang satupun selamat sebaik apapun sebelum Yesus mati di kayu salib. Termasuk Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Ayub, selamat. Satu orang pun tidak selamat kalau Yesus tidak mati. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, perbuatan baik jadi diperhitungkan. Kenapa? Kematian Yesus membawa manusia ke pengadilan, ke penghakiman. Kalau dulu Yesus belum mati, nah ada pengadilan. Mau baik kau, mau jahat sama, semua masuk neraka. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, dia diadili menurut perbuatan. Amin. Oh iya, dia diadili menurut perbuatan. Kenapa? Ada perhitungan setelah Yesus mati. Kalau Yesus tidak mati, tidak perlu dihitung. Siapapun tidak bisa selamat, sebaik apapun. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, maka perbuatan baik orang jadi diperhitungkan. Sebaliknya, kejahatan orang pun akan diperhitungkan. Amin. Amin. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada orang yang akan ke surga, siapapun. Siapapun, mulai dari Adam sampai nanti manusia terakhir, nggak ada. Semua meluncur, nggak ada gunanya perbuatan baik sebelum Yesus mati di kayu salib. Kenapa? Karena gerbang anugerah keselamatan itu dimulai dari Tuhan Yesus. Setelah dimulai Tuhan Yesus, kita mengerjakannya bagian kita masing-masing. Jadi perubahan bagaimana sikap orang percaya? Kita harus berubah semakin serupa Kristus sambil menantikan kehancuran dunia ini dan langit baru, bumi baru. Kamu harus berusaha, kata berusaha. Jadi sebenarnya kita ini orang Kristen ini, para hamba-hamba Tuhan harus jujur sebenarnya menyampaikan kebenaran Alkitab. Sampai hari ini masih banyak orang yang berkata bahwa keselamatan itu bukan karena manusia baik atau jahat, bukan. Pokoknya Allah menentukan siapa yang mau selamat, siapa yang ke neraka. Jahat betul itu Allah. Benar nggak?
Lo kok jahat betul lo Allah itu? Dia menentukan orang ke surga dan menentukan orang ke neraka. Kalau yang ke surga mah enak, yang dia tentukan ke neraka gimana? Enak nggak? Enggak kan? Nah sekarang kalau dia menentukan orang ke neraka, kalau orang Tuhan menentukan seorang jahat atau baik, yang jahat ini kalau ke neraka, dia yang menentukan, yang bertanggung jawab siapa? Kalau saya menentukan, mengendalikan sesuatu, lalu itu ada konsekuensi, saya bertanggung jawab. Kalau Tuhan menentukan orang ke neraka, berarti Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan menentukan orang jadi jahat, Tuhan yang bertanggung jawab. Tetapi kalau orang itu yang menentukan apakah dia ke neraka atau tidak, melalui anugerah yang Tuhan beri, dia yang bertanggung jawab dong. Benar nggak? Makanya kita masing-masing mempertanggungjawabkan. Kita harus kembali kepada rancangan Allah yang semula. Rancangan yang semula apa maksudnya? Tak bercacat, tak bernoda, segambar dan serupa dengan Allah. Ya, ini loh lama hilang dari kekristenan. Makanya waktu kita bangkitkan sekarang ini susah. Kenapa? Pikiran dan jiwanya sudah lama diisi yang lain. Udah, kamu tidak perlu dah. Yang penting kamu udah Kristen, terima Yesus, kamu udah pasti selamat. Siapa bilang? Keselamatan itu kasih karunia lah. Kamu nggak keterima kok kasih karunianya? Hah? Menerima kasih karunia Allah itu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Berusaha hidup tak bercacat, tak bernoda. Itulah orang yang menerima anugerah keselamatan. Kalau kau tidak meresponnya dengan begitu, kamu menolak. Walaupun mulut berkata kau menerima, secara de jure di atas kertas kita ini sudah diselamatkan, baru di atas kertas. Tapi secara fakta belum. Perbuatan kita lah yang akan menentukan itu apakah kita menerima anugerah ini atau tidak. Karena itu Tuhan itu harus di faktanya, bukan di atas kertasnya. Sudah. Sambil menantikan semua itu. Jadi masa-masa sekarang ini harusnya kita setiap orang berjuang untuk hidup tak bercacat dan tak bernoda. Amin. Kita harus mengisi waktu kesempatan yang ada ini untuk lebih sibuk mempersiapkan diri kita dalam mengerjakan keselamatan kita, hidup atau hidup yang akan datang. Kenapa? Karena ayat 15 dalam yang ayat dalam 2 Petrus tadi, coba baca Pak. Ayat 15, 2 Petrus 3:15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepada menurut hikmat yang Dia karuniakan kepadanya. Amin. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi kalau masih ada waktu hari ini, anggap itu kesempatan. Jangan bilang mana Tuhan, mana Tuhan. Kalau masih ada waktu begini, itu kesempatan. Anggaplah itu kesempatan untuk kita mengerjakan bagian kita. Kerjakan keselamatan. Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Satu-satunya standar hidup orang, standar untuk hidup yang akan datang adalah kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya kita serupa? Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Coba Filipi 2. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan berarti kita ini harus buat apa? Apakah kita kalau sudah terima Yesus sudah selesai? Tidak. Kerjakan keselamatan
hiduplah dalam ketakutan selama kau menumpang di dunia ini. Kalau kau memanggil dia Bapa, hiduplah dalam ketakutan. Seharusnya orang yang memanggil Tuhan itu Bapa, orang yang memanggil Allah itu Bapa, dia harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Kalau tidak, jangan panggil dia Bapa. Artinya berarti kamu tidak memperlakukan dia sebagai Bapa. Kalau kamu memperlakukan Allah sebagai Bapa, hiduplah dalam ketakutan selama kau menumpang di dunia. Engkau tidak akan selamat hanya karena Tuhan mau. Aku mau selamat, aku mau kamu selamat ya. Udah selamat? Belum. Kenapa? Kalau kucing boleh, kau mau ya kucing ya. Aku mau kau masuk rumah ya, ambil kucingnya, taruh di rumah. Manusia nggak digituin. Aku mau kau selamat ya, lalu dicopot. Nah, aku mau kau selamat ya, mau nggak? Ditunggu responnya, mau. Setelah itu tindakannya. Setelah dibilang mau nggak, mau. Setelah itu tindakannya ditunggu. Jadi kau tidak akan selamat hanya karena Tuhan mau, tetapi keselamatan hanya akan terjadi kalau kita juga mau, kalau manusianya juga mau. Jadi harus sama-sama mau. Allah sudah mau. Alkitab berkata karena begitu besar kasihnya, lalu dia merelakan anak yang tunggal, mengorbankan yang tunggal. Allah telah menunjukkan kasihnya. Allah telah menunjukkan kemauannya untuk menyelamatkan. Sekarang manusia menerima atau tidak melalui tindakannya. Kalau tidak, hendak selamat. Satu-satunya kemauan yang Tuhan mau adalah bahwa kau menyerahkan seluruh hidupmu menjadi milik Yesus. Mengikuti Yesus. Kalau tidak, berarti kau tidak pernah mau ikut Tuhan, sebaik dan sesaleh apapun hidup. Ikut Yesus, umat pilihan itu harus ikut Yesus. Makanya saudara, hidup itu barter. Barter itu apa? Tuhan Yesus membentangkan satu perumpamaan tentang mutiara yang ada di ladang itu. Pernah baca nggak? Pernah? Hal kerajaan sorga, dengan perikop hal kerajaan sorga. Yesus menceritakan seorang menemukan mutiara di ladang. Setelah dia tutup lagi kan? Dia pulang apa? Menjual seluruh miliknya. Untuk apa? Membeli ladang itu. Kenapa? Karena memang kalau dia tidak menjual seluruh miliknya, nggak sanggup beli. Maksudnya apa? Kerajaan Allah itu barter hidup. Seluruh hidupmu harus diserahkan untuk memperolehnya. Tidak boleh ada yang sisa. Saya mau tanya, kira-kira orang ini setelah ketemu mutiara itu lalu beli, jual seluruh miliknya, itu bangkrut tidak? Bangkrut. Dalam arti apa? Dia menjadi orang tidak bermilik. Satu-satunya miliknya apa? Mutiara itu. Makanya orang itu Tuhan itu tidak bermilik. Satu-satunya miliknya apa? Tuhan. Maka seluruh hidupnya apapun yang dimiliki semua untuk Tuhan. Kenapa? Karena dibarter, sudah ditukar seluruh hidup untuk memperoleh kerajaan Allah. Maka nggak boleh ada yang sisa sedikit pun. Jangan nanggung. Lebih baik tidak sama sekali. Pulanglah orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Kenapa? Karena di ladang itu ada mutiara yang sangat berharga. Dengan kata lain, seluruh hidup itu jadi barter untuk memperoleh kerajaan Allah. Amin. Tidak bisa separuh-separuh. Separuh-separuh itu bukan hidup orang yang hidup Tuhan. Menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan sesuai dengan talenta. Yesus berkata dalam Yohanes 4:13, maka nanti ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan talenta ukuran yang Tuhan berikan kepada masing-masing orang. Ingat, saya ingatkan satu perumpamaan dari kita waktu seorang Tuhan pergi ke negeri yang jauh. Dia memanggil hamba-hambanya, lalu membagi-bagikan hartanya. Ingat, talenta di situ bukan jadi WL, jadi singet.
jadi pengkhotbah? Bukan. Kenapa? Karena ayat itu berkata, Tuhan itu pergi lalu memanggil hamba-hambanya membagi-bagikan hartanya. Lalu harta itu ada yang 1 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 5 talenta. Maksudnya talenta itu di situ bicara ukuran. Ukuran tanggung jawab, masing-masing punya ukuran kapasitas. Makanya layani Tuhan sesuai dengan kapasitas yang ada padamu. Permuliakan Tuhan sesuai dengan seberapa banyak yang Tuhan percayakan bagimu. Jangan mengukur dirimu dengan ukuran orang lain. Loh, dia mau kasih sedikit, saya mau kasih banyak. Lihat seberapa banyak yang Tuhan beri. 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta. Sesuai dengan itu pula. Karena ketika Tuhan itu datang, dia memanggil hamba-hambanya dan berkata, sini. Lalu yang 1 talenta diminta tanggung jawab 1 talenta, yang 3 diminta tanggung jawab 3, yang 5 diminta tanggung jawab 5. Nggak ketukar. Yang dikasih 1 lalu dibilang diminta 5. Enggak. Yang 1 minta 1, yang 3 minta 3, yang 5 minta 5. Makanya firman Tuhan berkata, yang diberi banyak dituntut, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Artinya apa? Semua yang kau punya itu, ukuran yang ada padamu, itu harus dikembalikan ke Tuhan. Nah, ada di kredit. Tuhan kasih 5, kau kasih 4. Tak setia. Hamba yang setia itu yang dikasih 5 mengembalikan 5. Baik sekali kau hamba yang setia. Yang dikasih 3 kembalikan 3. Yang kasih sedikit baju sedikit. Ya itu. Di akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam hubungan. Selesaikan tanggung jawab, sama seperti Paulus yang berkata, aku telah mengakhiri sampai garis. Itu bicara tanggung jawabnya sudah selesaikan. Jadi kalau kita mati selesai sudah. Jangan berusaha mengubah dunia ini lebih baik, tetapi berusaha supaya hidup berubah dan mengubah orang lain. Amin. Amin. Jadi jangan saudaraku. Dunia ini kan lebih baik. Capek kau berdoa. Udah lebih baik kau berdoa. Tuhan tolong aku berubah dan hidupku ini mengubah orang lain. Supaya apa? Supaya kalau dunia ini diakhiri, dunia semakin jahat, ada semakin banyak orang diselamatkan. Pertahankanlah apa yang tidak dapat binasa, bukan apa yang akan binasa. Itu artinya kalau kau harus berjuang, jangan berjuang untuk dunia ini semakin baik, tetapi berjuanglah supaya setiap orang hidup sungguh-sungguh dalam Yesus sehingga hidupnya berubah. Makanya penginjilan yang paling baik itu saudaraku, orang membaca hidup kita. Oh, dia agak lain, dia berbeda. Ada apa ya? Ya, sekalipun dunia ini tidak akan sekalipun dunia ini akan semakin buruk, tetapi hidup orang-orang percaya harus semakin berubah. Keadaan dunia boleh makin buruk, kita harus semakin berubah. Berbuah. Jadi jangan berusaha mengubah dunia ini lebih baik, karena dunia ini tidak akan semakin baik. Alkitab mengatakannya, firman Tuhan mengatakannya, dan fakta hari ini yang kita lihat. Tetapi pastikanlah hidupmu berubah semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kita berikan tepuk tangan.